Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu salat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu Bapak jemaah tahu sekalian bahwa Ahad malam ini adalah Ahad terakhir, yaitu untuk taklim. Jadi karena minggu depan sudah masuk nisfu Sa'ban atau pertengahan bulan Sa'ban, jadi hari ini adalah insya Allah hari penutupan untuk taklim kita. Jadi minggu besok sudah ada tidak taklim karena kita sudah masuk bulan Sa'ban atau nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban. Untuk itu marilah kita bacakan suratul Fatihah, terutama kita tujukan untuk kedua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah turun kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil ulumul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:31 kesempatan bagi jamaah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah aku tuliskan. Kutiba di sini maknanya telah aku fardukan, artinya telah diwajibkan. Alaikum bagi kamu alladzina amanu, apa yang difardukan asyamu berpuasa. Kama kutiba sebagaimana telah aku fardukan alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum engkau. Tujuan satu di antara puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan, siapa orang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat teriring salam semoga senantiasa kita limpah curahkan dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM kita, Bapak Anzi Sunario, Mata'an Allah fi tulifi hayati, Khinar Kiram, Bapak Hakim Sukma, kita doakan sehat selalu, panjang umur dan kekuatan kepada Allah SWT. Karena ini malam tawakufan, sudah tidak ada taklim di malam Senin berikutnya, maka judulnya episodenya masalah puasa. Sebab kemarin ada yang nanya, Pak, bagaimana hukum orang berpuasa tapi nggak sholat? Alamat yang baik ya. Orang kagak puasa ya, orang puasa tapi kagak sholat. Ya mungkin rada-rada aneh ya. Sebab kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini di zaman Imam Syafi'i pun ada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang dianggap di zaman itu nyeleneh. Kok iso gitu? Ada orang bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Syekh, bagaimana hukum orang Islam nggak sholat? Zaman itu Pak, nggak ada yang namanya orang Islam nggak sholat. Makanya ditanya begitu Imam Syafi'i pun iskal, aneh. Kalau kata orang Tambun atau kalau Imam Syafi'i itu orang Tambun, ilo ada. Nah, tapi dijelaskan ketika orang Islam itu kan ukurannya membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi kalau baca syahadat Rasul, anaknya jangan panjang-panjang. Jangan wa asyhadu anna siapa? Ya. Anna Muhammadan tulisannya. Karena secara tajwid ketika tanwin ketemu roh, itu tanwinnya masuk ke suara roh, namanya idgham. Idghamnya bilahuna. Idgham itu artinya memasukkan, bilahuna tanpa menahan. Jadi dibacanya Muhammadar Rasulullah. Jangan Muhammadun Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Karena ada anak itu secara lahu atau secara grammar itu amil yang menyebabkan kalimat isim dibaca nasob. Nasob itu artinya fathah. Karena ada anak, dibacanya bukan Muhammadun, dibacanya anna Muhammadar Rasulullah. Dibacanya Rasulullah karena jadi khobar. Tidak kalau misalkan sebelumnya ada ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, itu Habibah bener, tapi ya Rasulullah yang salah. Itu kan ketika makhluk qiyam itu kan banyak orang baca ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, bukan lu, tapi lah, karena ada ya. Itu bagi orang yang ngaji nahwu, walaupun nggak ada harokat yang disebut dengan huruf gundul, bisa baca karena ada dasar ilmu nahwunya tadi yang disebut dengan i'rab. I'rab itu artinya taghyiru awakhiril kalim, perubahan pada akhir kalimat. Asalnya bi ismullahu ar-rahmanu ar-rahimu, karena ada ba maka semuanya jadi kasroh. Kasroh itu dalam istilah nahwu namanya jer. Makanya dibacanya Bismi Allahi
Ar-Rahmani Ar-Rahimi, dibaca langsung Bismillahirrahmanirrahim. Lagu juga bisa tanpa harokat baca bismillah, itu karena kebiasaan. Tapi kalau ditanya kenapa dibaca bismi, memang dari dulu begitu lah, kagak ada sebabnya, karena ada huruf jer ba, makanya dibaca bismi. Kalau nggak ada baknya, Ismullahur Rahmanur Rahim, karena ada baknya. Itu contoh. Termasuk tadi, ketika kita membaca yang namanya syahadat Rasul, anaknya jangan dipanjangin. Kalau dipanjangin artinya beda. Anak sesungguhnya saya. Rasulullah utusan Allah jadi beda. Makanya anak Muhammadar Rasul Lullah, itu satu contoh. Nah, ketika orang membaca dua kalimat syahadat, maka orang itu disebut dengan muslim. Sehingga kewajiban-kewajiban yang lain yang disebut dengan rukun-rukun Islam itu wajib pula hukumnya. Kecuali satu, haji, ada ilat jika mampu. Kalau kagak mampu tidak wajib. Kalau sholat nggak ada ketentuan man istato'a, tidak ada. Selagi dia punya akal, balik, Islam udah karuan, hukumnya wajib. Zaman Imam Syafi'i rahimahumullah ditanya, bagaimana hukum orang Islam nggak sholat? Maka Imam Syafi'i menjelaskan, tidak semua orang tidak sholat itu dikatakan kemudian kafir, tidak. Dijelaskan. Adapun orang yang seumur hidupnya tidak pernah sama sekali sholat, kemudian ia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, fahuwal munafik. Namanya munafik. Tapi kalau orang sholat kadang kagak, kadang sholat, ya sholatnya kadang-kadang. Kalau bajunya baru, sarungnya baru, ya pas Idul Fitri doang, ya. Lumayan masih mau sholat, ya. Walaupun setahun sekali, 2 tahun, setahun 2 kali, Ustaz. Sama Idul Adha kan karena ngantri kupon, kan kagak pantas kalau kagak sholat, ya. Oke dah 2 kali setahun. Maka apa kata Imam Syafi'i? Fahuwal fasik. Walaupun sholatnya setahun 2 kali, tapi dia masih mau sholat. Dikit-dikit kafir, kepret ya. Dikit-dikit kafir. Nah, adapun orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian dia tidak sholat dan ia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, fahuwal kafir. Itu yang namanya orang kafir. Harus dijelaskan, jangan dikit-dikit. Setahu saya, lu siapa setahu saya, ya? Kita harus merujuk pendapat imam. Zaman sekarang kan ulama begitu, Pak, atau orang yang dianggap ulama. Setahu saya, emang lu siapa setahu saya? Ada rujukannya sehingga ada sanad. Begitu pula ketika orang ditanya, bagaimana hukum orang puasa tapi nggak sholat? Perkara ibadah, Pak. Selama dia memenuhi syarat dan rukun, maka hukum ibadah itu adalah sah. Tapi perkara pahala, perkara diterima, itu urusan Allah. Cuman bagi orang yang ngaji, ada satu hadis dikatakan, kata Nabi, awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Kelak di yaumil qiyamah, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditimbang, yang pertama kali dihitung itu adalah sholat. Fa'idha sulihat, apabila sholatnya benar, sulihat sa'iru amaluh, maka amal lain itu benar, diterima semua. Fa'idha fasadat, apabila sholatnya rusak, sholat tapi rusak, kagak ngerti syarat, kagak ngerti rukun, kagak ngerti yang membatalkan sholat, rusak. Fasadat sa'iru amal, maka amal semuanya jadi rusak. Puasanya rusak, sedekahnya rusak, zakatnya rusak.
hajinya juga rusak. Na'udzubillah min, itu jawabannya. Makanya biar kita sah dulu puasanya harus ngerti syarat sama rukun. Karena ini istilahnya malam tawakufan. Ya, nanti kan kita ketemu Ramadan udah beda episode, udah beda judul. Nah, biar kita sah dulu dah puasanya, pertama kita kudu ngerti yang disebut dengan syarat wajib. Syarat wajib itu ketika orang itu memenuhi persyaratan, maka ia hukumnya wajib untuk melaksanakan puasa. Yang pertama Islam. Islam udah nggak perlu jelaskan dah. Kalau ada orang bertanya, Pak, Islam itu apa, Pak? Ya Islam, Pak. Apa Islam? Ya pokoknya Islam. Emang Bapak Islam? Islam. Sembarangan tabok loh. Islam gua. Ditanya Islam apa, Pak? Ya pokoknya Islam. Orang kita kan Islam itu tadi yang disebut dengan rukun-rukun Islam. Ketika Nabi ditanya mahwa Islam, al-Islam huwa an tasyhadu alla ilaha illallah, mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, wa tasumu Ramadan, dan puasa bulan Ramadan, wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila, yang kemudian disebut dengan rukun-rukun Islam. Jadi kalau Bapak ditanya Islam itu apa? Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Nah, itu ilmu cocokologi. Cocok kebetulan. I-nya isya, S-nya subuh, lamnya luhur. Luhur kalau di sini, kalau di Jawa luhur. Ya. Ditambung jadi ganti johor. Udah johor belum? Udah johor. Itu lidah. Yang penting tujuannya sah. Pertama, orang diwajibkan untuk puasa karena dia Islam. Tapi ternyata bukan hanya Islam. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah dibebankan untuk melaksanakan syariat agama Islam. Contohnya dari puasa. Maka ulama menjelaskan yang namanya mukallaf itu akal balik. Jadi kita jangan suudzon kalau misalkan ada orang Islam kerja puasa. Oh, mungkin dia nggak berakal. Jadi jangan sulit. Waras dia, Pak. Oh, mungkin belum balik. Emang bahkan anaknya banyak. Itu namanya mukallaf. Orang yang difardukan untuk melaksanakan syariat agama Islam. Yang ketiga, sihah, sehat. Walaupun Islam, walaupun mukallaf, kalau dia tidak sehat, sakit maksudnya, dia tidak diwajibkan berpuasa saat itu. Wa in kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan boleh melaksanakan. Nah, bahasa fa'iddah itu artinya dia saat itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau puasa boleh enggak? Ya bagus. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Artinya kalau secara fikihnya orang yang dalam keadaan sakit itu boleh untuk tidak berpuasa saat sakit. Sakit pun sakit yang ada kaitannya dengan puasa. Bukan sakit paru, penyakit kadas, kurap. Ya. Nah, itu mau tetap wajib. Maksudnya sakit itu kalau sekiranya dia melaksanakan puasa akan menambah atau tidak menyebabkan sakitnya itu sembuh. Maka orang demikian sementara boleh untuk tidak puasa. Dengan kata lain, saat dia sakit tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, istaqomah, mampu. Orangnya sehat, Islam, kemudian mukallaf, tapi tidak mampu. Nah, tidak mampu ini kriterianya banyak. Tidak mampu dengan sebab karena manula. Biasa kan orang kalau udah manula, tahu manula apa? Manusia
manusia langka. Udah langka lagi ukurannya. Ya. Dia kalau puasa nggak mampu, lemes, malah bisa jadi sakit. Maka Al-Quran menjelaskan, wa 'alal ladzina yutiquna fa fidyatut ta'amu 'alal miskin. Maka dia cukup bayar fidyah. Adapun ketentuan fidyah, satu kali dia tidak puasa itu 1 mud. 1 mud, jangan tidur ngajinya, ntar 1 mahmud. Ya, kata Pak Ustadz, kalau kita nggak puasa datangin Pak Mahmud katanya. 1 mud itu kira-kira 6,7 on. Jadi dilempengin ya 8 on dah, 1 liter. Berapa kali dia meninggalkan puasa, maka wajib bayar fidyah yang jumlahnya 1 kali ninggalin puasa itu adalah 1 mud. Ya sekalipun manula, kalau dia mampu, kalau dia itu kuat, wa antasumu khairul lakum, ya bagus. Ini kan bagi manula itu ada rukhsah, ada dispensasi, boleh tidak puasa dan tidak puasanya diganti dengan bayar fidyah. Atau orang yang sakit, ketika sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh. Ya, orang misalkan kena penyakit paru-paru, bukan rupa-rupa, bukan paru-paru, tambah tahun, tambah kurus, bengeknya tambah jadi. Ya. Nah, orang seperti ini boleh dengan bayar fidyah. Kemudian ada juga orang yang tidak mampu dengan sebab faktor eksternal, seperti perempuan yang sedang hamil, karena dikhawatirkan kalau puasa maka janinnya itu akan bermasalah. Dan ini perlu dikonsultasikan dengan dokter, jangan kesimpulan sendiri. Pak, saya kan lagi hamil, jadi nggak boleh puasa. Nah, nggak demikian. Nah, kalau misalkan sebab lemahnya itu dari dirinya, artinya ketika si perempuan yang hamil tadi tidak bisa berpuasa karena berakibat dari kondisi fisiknya, ini cukup fa'iddatu min ayyamin ukhra. Yang dimaksud bagi perempuan yang hamil di samping dia wajib mengqadha puasa ketika dia itu alasan janinnya menjadi penyebabnya, berarti penyebab dari orang lain. Atau bagi perempuan yang sedang menyusui di siang hari, maksudnya ya, kalau yang disusui malam hari beda lagi ya. Yang disusui di siang hari artinya anak yang disusui. Konon katanya kalau perempuan lagi menyusui itu bayinya itu yang disusui katanya mencret, katanya. Ya katanya, orang saya gak pernah nyusuin, saya gak ngerti. Karena biasanya orang ketika puasa itu kan lambung kosong, sehingga berpengaruh dari kualitas ASI. ASI pada saat orang berpuasa itu biasanya kadar HB-nya, kadar hemoglobinnya itu tinggi, sehingga bisa berakibat kembung pada anak yang disusui, kata kedokteran. Nah, kalau kejadiannya demikian, maka di samping dia itu wajib bayar puasa, yang namanya qadha puasa, juga dia dianjurkan untuk bayar fidyah. Jadi tidak cukup bayar fidyah aja. Yang cukup bayar fidyah itu tadi lemah dengan sebab faktor usia atau lemah dengan sebab penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Tuh. Ini yang namanya wajib puasa, syarat wajib puasa dengan sebab mampu. Udah berapa, Pak? Hei. 4. Ya, mantap. Pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga sehat, yang keempat mampu. Masih di masjid udah lupa. Itulah uniknya ngaji sekarang, Pak. Ya. Oh, yang penting kan ngaji. Urusan paham kan Allah punya urusan. Ya. Dan yang kelima adalah mutamakin, orang yang tinggal di situ. Makanya tadi wa in kana maridun au ala safarin.
Bagi orang yang sedang dalam perjalanan, kita kenal yang namanya musafir, itu dia tidak wajib, artinya syarat wajibnya tidak terpenuhi. Kalau seumpama orang dalam bepergian puasa boleh nggak? Itu tadi, wa antasumu khairul lakum, lebih bagus. Makanya bahasa musafir, bahasa mutamak, bahasa istatop, bahasa mampu, itu luas penjelasannya. Bagi orang yang punya profesi di mana dia itu menuntut stamina-nya sehingga mengkondisikan dia tidak bisa puasa, ini diperbolehkan. Seperti orang yang punya jasa tukang misalnya, tukang gali ataupun tukang bangunan. Saya Pak kalau misalkan puasa ngampleh saya, ngampleh tenaganya maksudnya, bukan ngampleh barangnya, bukan. Ya. Maka orang seperti itu boleh untuk tidak puasa. Tapi jangan bangga mentang-mentang kagak puasa, tukang gali kelepas-kelepus di jalanan. Doa enak temen dia. Karena tidak semua orang paham syariat, apalagi anak-anak. Anak-anak kan ngartinya orang Islam wajib puasa, ya karena belum ngaji. Makanya sekalipun diperbolehkan untuk tidak puasa, tidak boleh sembarang kita makan, minum, merokok di jalan. Ada bahasa kode etik, ya. Orang yang punya kemampuan atau skill, misalkan harus benerin yang harus ada di atas tower yang membutuhkan stamina. Nah orang seperti ini boleh untuk tidak puasa. Ini bahasa bagi yang mampu. Tuh 5 syarat wajib puasa. Kemudian rukun. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari perkara yang membatalkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita mulai dari fajar dulu. Fajar dalam fikih itu ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar siddiq. Nah, kalau puasa atau Ramadan itu ada tandanya. Kalau muncul fajar kadzib itu biasanya di kita di Tambun itu ada suara tarhim. Tarhim bukan tahrim. Ya, beda artinya. Tarhim itu artinya mengharapkan rahmat. Kenal rahmat? Rahmat kenal enggak? Rahmat itu kasih sayang. Ya arhamar rahimin, wahai Dat yang maha kasih sayang. Irhamna, kasih sayangilah kami. Itu namanya tahrim. Kalau tahrim artinya memuliakan. Haroma yahrimu, yahrimani, yahrima, tahrimna. Itu artinya memuliakan. Jadi jangan salah ucap. Udah tahrim belum? Udah tahrim belum? Bukan tahrim, tapi tarhim. Artinya ketika tarhim bagi orang yang belum sahur tetap disunahkan untuk sahur. Ini penting. Jangan sampai kita direcokin, udah imsak, kagak boleh sahur. Lo belum ngaji. Aku udah ngaji. Ya. Diwajibkan puasa itu ketika terbit fajar siddiq. Fajar siddiq ditandai dengan azan. Apa yang dimaksud dengan azan? Imam Nawawi rahimahumullah mengartikan azan itu adalah panggilan sholat. Mana yang disebut dengan panggilan sholat? Hayya 'alas sholat. Nah itu namanya panggilan sholat. Artinya kalau bapak bangun sampai kesiangan udah azan Allahu Akbar masih boleh sahur. Berhenti sahur bagi orang yang belum sahur ketika ada kalimat hayya 'alas sholat. Biar ngerti. Termasuk bagi orang yang sudah sahur misalkan azan dia minum masih diperbolehkan, cuman jadi makruh. Dikatakan disebut dengan kalimat adzan itu ketika ada kalimat hayya 'alas, itulah start awal kita melakukan al-imsaku, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Beda dengan pas bukanya. Kalau pas buka walaupun nggak ada orang adzan, kalau sudah masuk waktu harus buka, wajib hukumnya.
Maka ada istilah takjil. Takjil itu artinya menyegerakan, bukan snack, bukan. Ya, sini bagi takjil. Orang snack takjil. Ya. Orang kita kan menyebutnya kan takjil. Lu ngasih takjil ke masjid apa? Takjil itu artinya menyegerakan. Ya. Jadi jangan ngomong bagi takjil, nggak apa, jangan bagi kue. Ya, bagi takjil. Emang takjil artinya? Takjil itu artinya menyegera. Ajal yu'ajilu takjilan, takjilatan. Artinya menyegera. Ajilu, segeralah. Maka takjil itu artinya menyegerakan. Bukan snack. Apalagi kolak. Nah, itu takjil sini. Bukan itu kolak. Takjil itu. Ya. Kalau pas berbuka itu tidak harus nunggu azan. Apalagi nunggu beduk. Lah ngapain beduk ditungguin? Nungguin depan makanan. Lu ngapain toh lagi nungguin beduk? Lah ngapain beduk ditungguin? Agak taunya tukang beduknya sakit. Ya. Agak ditabur-tabur jadi. Karena biasanya kalau azan di Ramadan itu agak lambat. Emang apa? Adanya buka duluan. Adzan duluan. Makanya tidak harus nunggu kumandang azan. Yang penting sudah masuk waktu maghrib. Nah, waktu maghrib yang disebut dengan waktu-waktu sholat itu kan sekarang banyak menggunakan jam. Nah, itu Pak. Zaman Nabi enggak, Nabi pakai jam. Jam itu kan ditemukan setelah periode ulama mujtahid. Dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan syariat Islam. Satu di antaranya adalah untuk mengetahui waktu sholat. Kalau fikihnya waktu sholat itu berdasarkan matahari. Kalau Bapak pengen ikut Nabi, lihat matahari. Mau buka lihat matahari. Udah ada mega belum? Itu yang orisinal ya. Makanya jangan dikit-dikit bid'ah lu aja pakai jam. Emang Nabi pakai jam? Nah, makanya waktu istiwa atau waktu sholat itu tidak sama dengan WIB. Artinya selalu bergeser. Waktu istiwa itu adalah waktu ketika matahari pas ada di tengah-tengah. Sehingga kalau di pesantren itu antara jam akhirat dengan jam dunia itu selalu dicocokin. Ada waktu sholat, ada waktu WIB. Dan waktu sholat kalau berdasarkan WIB itu bergeser. Sekarang Isya aja jam 7:30. Kadang jam 7, kadang jam 7 kurang. Itu berubah-ubah. Tapi kalau berdasarkan fikih itu tidak berubah. Ketika sudah keluar mega merah, ya, mega itu ada 3, Pak. Ada satu lagi Megawati ya. Ada mega merah, itu tandanya masuk sholat maghrib. Yang kedua ada mega kuning. Dan sebelum merah, itu mega warnanya kuning. Itu belum masuk waktu maghrib. Ketika mega sudah berwarna merah, sudah tandanya masuk waktu sholat maghrib. Artinya Bapak tanpa melihat jam pun, kalau misalkan Bapak pulang kerja lihat di langit meganya udah warna merah, itu sudah boleh buka puasa. Cuman diprotes sama emak. Oh Pak, belum adzan Pak. Ya udah merah, belum adzan Pak. Jadi itu ya. Makanya ada keterangan disunahkan mengakhirkan waktu sholat Isya sampai terbit mega berwarna putih. Cuman terbit mega warna putih itu dipotong. Orang pahamnya disunahkan mengakhirkan waktu sholat Isya. Padahal bukan begitu konsepnya. Artinya kalau belum sempurna ada mega berwarna putih, berarti belum masuk waktu sholat Isya. Jadi itu yang original, ikutin Rasul. Jadi kalau kita mau sholat zuhur, harus pasang bayangan sini. Mataharinya sudah ke arah barat apa belum? Nah, repot Pak. Ya itulah Islam selalu berkembang. Dulu zaman keran itu 3 imam itu nolak. Cuman Imam Hanafi yang memperbolehkan wudhu pakai keran. Apa dasarnya 3 imam nolak? Imam Syafi'i menolak. Nabi kagak pernah wudhu pakai keran.
Sahabat nggak pernah wudhu pakai keran. Ngapa zaman dari mutakin wudhunya pakai keran? Bid'ah itu. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah yang disebut dengan Hanafi itu memperbolehkan. Karena itu bukan termasuk bagian daripada yang harus kita pakai. Apapun sarana kita untuk wudhu, boleh pakai keran, boleh pakai selang, boleh pakai air hujan. Yang penting air itu suci dan mensucikan. Justru dengan pakai keran itu lebih higienis. Makanya kalau kita buka kamus, keran itu bahasanya itu Hanafiyun. Karena Imam Abu Hanifah lah yang memperbolehkan wudhu pakai keran. Bid'ah juga, Pak. Makanya biar kita paham, jangan dikit-dikit bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, dikit-dikit dolalah, ya. Islam kok kaku banget ya, nggak seperti itu. Jadi ketika buka puasa itu tidak harus menunggu adzan, yang penting sudah masuk waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib ditandai dengan keluarnya mega berwarna merah. Kalau sudah merah berarti sudah masuk waktu maghrib. Artinya kalau seumpama pas mati lampu, nggak ada orang azan, HP juga mati, Bapak keluar lihat ke arah barat, oh udah ada mega warna merah, berarti sudah masuk waktu sholat maghrib. Berarti itu pula boleh kita berbuka puasa. Itu timingnya waktu. Nah, sekarang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Satu di antara perkara yang membatalkan puasa adalah sengaja memasukkan sesuatu dari salah satu 5 lubang. Lubang mulut, hidung, telinga, 2 bawah. Jalan depan dan jalan belakang. Fikih bahasanya ada kubul, ada dubur. Jadi bukan cuma makan minum aja. Termasuk Bapak misalkan ngupil, kenal ngupil? Apa bahasa Indonesia ngupil lah? Iya. Mencari upil di lubang hidung. Ya kan bahasanya ngupil ya. Lah, batas ngupil itu kalau terasa geli itu batal. Iya kan kadang ada orang saking kagak ada pekerjaan nongkrong pinggir jalan ngupil hang asik banget Pak ya. Itu kalau dilakukan dalam keadaan puasa bisa membatalkan puasa. Termasuk istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke lubang hidung. Kalau dilakukan di saat dia berpuasa dapat membatalkan puasa. Adapun kumur, gosok gigi, siwak, didengerin. Sebelum matahari tergelincir ke arah barat, maka hukum kumur, gosok gigi, siwak itu hukumnya sunnah. Bapak misalkan habis sahur tidur, nggak sholat subuh lagi itu ya. Begitu bangun jam 9, ingat ada janji sama embos, buru-buru dah. Karena biasanya kan mulut orang puasa kan wangi. Mau tidak mau digosok gigi. Kalau jam 9 boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Sunnah. Bukan boleh lagi, dapat pahala. Masih banyak orang, Ustadz, kumur boleh nggak? Ya kan kita tanya lagi, kapan dilakukan? Adapun kalau matahari sudah tergelincir ke arah barat, dengan kata lain sudah masuk waktu duhur, kumur itu hukumnya makruh. Yang bisa batal itu kalau habis kumur ditelan. Oh, tahu ya. Ya artinya tidak semua kumur itu bisa membatalkan puasa. Termasuk Bapak habis duhur gosok gigi, apa hukumnya? Habis duhur gosok gigi apa hukumnya? Makruh. Bukan batal ya. Batal itu kalau odolnya ditelan. Termasuk dalam fikih ada penjelasan. Termasuk buang air besar pun dapat membatalkan puasa. Ini ada kalimat dapat, bukan membatalkan puasa. Karena ada juga buang air besar tidak membatalkan puasa. Sama kayak makan.
Makan juga ada yang tidak membatalkan puasa. Kenapa? Lupa. Pagi-pagi biasa sarapan. Ya maklum, sahurnya agak kemalaman, agak duluan Pak. Karena takut kesiangan daripada gagal sahur jam 12 gua sahur dah. Sahur dan dia. Sahur tidur. Bangun subuh. Di subuh dia sholat. Ya niatkan udah habis taraweh bareng-bareng. Nawa itu soma gotin udah bareng-bareng. Kebiasaan kalau pulang dari masjid itu nyarak. Wah, begitu pulang bener dah. Ada kopi, ada nasi bungkus. Itu nggak pakai tengok-tengok. Nasi bungkus dibuka, dimakan dia. Begitu 2 suap, ingatlah, gue puasa ya. Nah, itu rezeki Bang. Bagaimana kalau habis 1 bungkus? Bah, beda itu Bang. Masa orang lupa sampai habis 1 bungkus, sampai kopinya diseruput 1 gelas. Lah itu mah ngopi coy. Ya, itu satu di antara. Ada kalanya makan juga tidak menjadi sebab batal puasa karena lupa. Begitu pula dengan buang air besar. Kalau seumpama Bapak buang air besarnya sambil renang, ya kan kalau kita cerita, kalau di kitab kan keterangannya kalau kita buang air besar di kali. Nah ini hari kan kagak ada orang buang air besar di kali sambil berendam, kagak ada. Kalau seumpama buang air besar atau kentut di dalam kolam renang, orang ketika kentut, maaf, ini karena fikih ya, harus dijelaskan, nggak ada fikih itu masalah barang porno itu kagak ada. Ya, cuman tergantung ustadz yang menyampaikan aja ya. Orang kan ketika kentut, maaf, anesnya, kenal anes, bool. Itu kan nontot. Nah ketika nontot itu kan ngebuka. Dan begitu keluar angin kan ngisep. Nah itu yang dapat membatalkan puasa. Apalagi kentut keluar temennya. Ya, kenal temannya. Ya. Tapi di dalam air. Ini yang dimaksud dengan dapat membatalkan puasa. Termasuk maaf, Bapak buang air besar di darat, di kloset misalnya. Ini saya jelaskan. Kadang ada orang nanya, Pak katanya puasa kalau buang air besar batal. Iya kalau sambil ngerokok, lah itu udah tahu. Ya. Ini fikih ada penjelasannya Pak. Jadi ketika maaf, itu tadi temennya si kentut nontot, ya. Kemudian belum sempat dilepas, Bapak isep lagi tuh. Ini yang dapat membatalkan. Makanya kalau mau ngeden, kumpulin tenaga dulu kalau puasa. Biar begitu ngeden langsung tuntas. Itu. Kalau misalkan ditahan, misalkan udah nontot keluar tapi nggak lepas, kemudian Bapak sengaja masukin lagi, sengaja dimasukkan lagi, buat ngumpulin tenaga, saya masukin lagi nih. Nah itu yang dapat membatalkan puasa. Tuh, biar paham. Termasuk mencium istri ketika kita sedang berpuasa, itu juga dapat, bahasanya dapat membatalkan puasa. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, cilaka ya Rasulullah, what happened ya naon, kata Rasul. Saya habis cium istri saya, batal nggak puasa saya Rasulullah? Kata Rasul, no, tidak. Orang itu melanjutkan puasa. Belum lama orang itu pergi, datang sahabat Rasul, sama kalimatnya, cilaka ya Rasulullah, cilaka. Ayah naon? Saya habis cium istri saya, batal nggak ya Rasul? Batal. Oh ternyata begitu dia membatalkan puasa, banyak sahabat cerita, si fulan habis cium istri kagak batal. Akhirnya dia protes. Ya Rasul, kenapa engkau katakan kepada si fulan katanya kagak batal? Ngapa mas saya kebatal? Curang loh. Nah, ternyata ilat yang menyebabkan batal, alasan yang menyebabkan batal, karena yang pertama itu sahabat udah manula. Biasanya orang kalau udah tua biar kata nyium istri, barangnya tetap ngampleh. Kagak sahwat maksudnya. Itu ya. Tapi ente itu anak muda. Ente mencium karena sahwat.
Nah itu yang menyebabkan ente batal. Jadi mencium istri pun dapat membatalkan puasa. Makanya sebaiknya istilahnya kelapa cengkir, kalau lagi ngaceng nyingkir itu biar kagak sahwat, maksudnya itu begitu. Ini ya dulu kan orang tua kita itu pesan kepada anak begitu, nih nak, kalau pengen nggak pengen punya anak banyak, ente sering minum kelapa cengkir. Itu filosofi. Bocahnya kagak ngerti, lah kagak pernah minum es kelapa itu pak. Lah bapaknya ketawa, maksudnya gagak boleh